Oke, jadi kalau kita lihat Adaro ya. Jadi sebentar. Ini deh, saya bawanya pakai technical klasik aja deh. Pakainya MA. Jadi intinya teman-teman perlu pahami bahwa kalau harga di atas rata-rata itu bagus, kalau harga di bawah rata-rata itu jelek. Jadi dulu Adaro di atas rata-rata, ini bagus. Tapi sekarang Adaro di bawah rata-rata. Rata-rata yang paling sakral itu yang MA 200. Jadi kalau dia udah di bawah semua MA, termasuk MA 200, ini memang nggak bagus. Jadi untuk sementara ini memang Adaro bukan sebuah opsi, gitu teman-teman. Iya. Adaro, kita coba ya PTBA. Kita coba PTBA juga di bawah MA, terutama MA 200. Ada lagi ITMG. ITMG kalau kita lihat lebih parah. Makin di bawah MA 200. Tapi dia habis bagi dividen ya di situ. Jadi memang kondisinya saham-saham batubara ini sudah saat ini sedang atau mulai dihindari oleh para pelaku pasar. Tapi menurut saya wajar sih, karena naiknya kan juga udah banyak banget sih dari awal tahun 2021 malah sih udah naik tinggi banget. Jadi ya kelihatannya siklusnya kenaikan batubara akan berhenti ya. Jadi kan kemarin waktu COVID naik, kemudian perang Rusia karena gasnya tinggi, sebagian negara itu mulai ngumpulin batubara karena takut kekurangan gas. Jadi kurang gas, backupnya batubara. Nah sekarang gasnya udah mulai normal, ya mereka akan balik pakai gas. Nah sedangkan cadangan batubara itu masih banyak. Jadi kemungkinan demand batubara juga akan turun ya. Jadi ya memang yang menarik kemarin karena dividen play, karena kemarin kan mereka cuannya gede-gede tuh, pasti akan dibagikan berupa dividen. Cuman yang udah selesai dividennya jadi kurang ada katalis. Nah kalau Adaro kemarin kita ngarepin dividennya lumayan gede lah, kita harapin, ternyata dia bagikan 40, walaupun 40 yieldnya 8 ya, tapi kan ya kita ngarepin paling inferior aja ya. PTBA gede, ITMG gede. Oh iya, untuk PTBA kan nanti rupsnya di Juni ya. PTBA juga ada risk kemungkinan itu akan di bawah. Jadi karena kemarin kalau lihat laporan keuangannya kan agak surprisingly kurang begitu bagus dan cash levelnya itu turun. Jadi jangan berharap kita PTBA akan gede kayak tahun lalu. Kemungkinan besar juga akan turun juga sih dibanding sebelumnya. Gitu. Mungkin ya batubara. Buat saya boleh tambahin satu nggak sih untuk teman-teman mengenai evaluasi ya. Ini saya jadi mau kasih lihat whiteboard di sini. Jadi teman-teman perlu tahu prinsip itu udah lebay. Jadi kalau kita bicara ini adalah FA ya, fundamental. Ini saya agak cepet dulu. Ini fundamental. Yang kedua ini saya bicara warna biru. Ini ada harga. Nah, jadi prinsip di sini adalah apa? Fundamental company itu misalnya terus bagus, maka dia kan akan bakal naik terus. Naik terus seperti ini. Oh iya. Nah, oke. Yang jadi masalah adalah di harga. Harga itu kadang dia bisa naik bablas lebih tinggi dari fundamentalnya. Di sini. Jadi walaupun nih teman-teman bisa melihat misalnya harga batubara itu nggak sebagus tahun lalu, tapi tetap agak tinggi misalnya, tetap lebih tinggi daripada rata-rata 3 tahun terakhir misalnya seperti itu. Kan ujung-ujungnya fundamental company itu kan mungkin agak menurun dikit, tapi sideways seperti ini. Nah, yang menarik di stock market itu adalah jadi kalau naik dia bablas naik, tapi kalau turun dia tuh bablas turun gitu loh, dia bablas turun di sini. Nah jadi ada mismatch antara misalnya kalau dari saya ya, ada mismatch antara fair value ketika sesuatu itu bagus sama fair value ketika sesuatu itu udah nggak sebagus yang dulu. Nah overreactive di market itu yang biasa terjadi. Jadi saya rasa bukan berarti tahun ini batubara emiten batubara bakal acur-acuran atau misalnya bisnisnya bakal merugi atau apa, nggak kayak gitu loh. Tetap lebih bagus dari 3 tahun terakhir gitu loh. Tapi karena harga sahamnya udah naik begitu tinggi, akhirnya dia mau nggak mau harus kembali ke equilibrium baru.
di sini. Nah itu kadang itu yang kita sebagai trader suka lupa bahwa itu harus digaspol terus tuh harga komoditas biar harga naik terus nggak gitu juga. Secara pemilik bisnis ya memang senang harga batu bara tinggi, tapi average tetap lebih bagus dari 5 tahun terakhir ya juga itu udah bagus buat bisnis mereka. Jadi market sering overreactive di situ. Iya. Ini ada yang nanya juga untuk Inco. Inco ya. Kita lihat kalau Inco. Kok kayak lagi sideways gak sih? Inco. Iya, lagi sideways sih. Ini Inco ini swing trade aja sih untuk teman-teman. Jadi Inco ini coba ya kita lihat ya. Inco ini kalau sampai ke 6.300 ini support. Kalau dia sampai ke 7.100 ini resisten. Mainnya seperti itu. Iya, cuman secara chart ada potensi inverted head and shoulder nggak itu? Oh iya, sebentar. Gini. Jadi gini. Tapi dia gagal naik. Ini inverted head and shoulder. Ini lagi ngetes support sih, ngetes support. Sebentar ya, kalau kita tarik gini, nah sampainya kan di sini nih, sampainya tuh di sini. Minor targetnya tuh ini, minor target. Jadi teman-teman kalau pakai Fibonacci, minor target tuh selalu 123%. Itu gocekan, bisa ditembus, bisa jadi gagal. Itu critical moment di situ. Jadi kemarin Inco tuh naik udah kena 123%. Dan kalau kita gunakan moving average 50-100, well, jadi selama Inco bisa stay di 6.600 lah, itu tendensi masih bisa naik ke range di sini sih, 7.400 masih mungkin. Jadi ini kayak ngetes resist sebagai support. Jadi ya ruang naik masih tetap memungkinkan untuk Inco. Iya sih nih. Dan kelihatannya walaupun kemarin nikelnya koreksi, Inco cukup bertahan sih ya. Mungkin karena ada katalis yang lain seperti min ID mau tambah sama tuh gimana gitu. Antam juga kayak sideways. Bagus sih dari Inco. Iya. Kemarin sempat mau coba rebound ya. Yang sempat tutup 21 lebih itu loh. Bagus ya. Suara keputus ya. Bagaimana trading? Oh ya, keputus. Aduh, gue punya signal yang jelek ternyata. Sorry, kayaknya signal aku nih. Sinyal. Saya juga mungkin ya. Ini tadi ada pertanyaan yang tadi aku baca, ini menarik banget ya. Aduh, mana sih? Kok pertanyaannya pada hilang? Aduh, pertanyaannya hilang. Tadi ada yang nanya, bisa di-chat ulang nggak? Ini kayak keputus. Nah, ini baru muncul nih. Baru muncul. Ya, ada yang nanya nih, nabung saham pilih BRI atau Mandiri? Kayaknya sama deh. Kalau nabung sektornya sama, kayak sama aja nggak sih? Cuman mungkin BRI tahun ini lebih menarik kali daripada Mandiri secara fundamental. Tapi aku nggak tahu kalau teknikalnya, mungkin Rio bisa bantu. Iya. Tapi kalau ini sih, kalau nabung saham memang kita nggak ngeliat teknikal, jadi pure ke bisnis. Jadi, Mandiri punya marketnya sendiri, BRI punya market sendiri. Kadang untuk investasi itu kadang kita selera juga gitu. Ada orang yang sukanya memang BRI gitu loh. Ada BCA, Mandiri, tapi saya suka tuh BRI, lebih ke UMKM, karena saya di UMKM gitu kan, background juga kan. Jadi lebih suka BRI misalnya. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya itu dua pilihan yang menarik kok, BRI dan Mandiri. Iya. Nah, ada nanya juga tentang BRIS-nya. Sebenarnya kemarin coba break 18.10 berkali-kali nggak bisa, akhir tutupan ditembusin. Nah, ini kebetulan ada yang nanya, BRIS kok catnya kayak gitu.
BRIS kita lihat 1810, iya. Ini, aduh, BRIS itu cakep loh. Jadi tetap kenapa 1810 ditembus nggak bisa-bisa? Kadang-kadang memang itulah level psikologi di market gitu loh, bahwa 1810 jadi memang average-nya ada pemain besar misalnya, itu bisa jadi alasannya. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat, BRIS, ini kira ngilangin semua indikator ya, Ci. Karena kadang ngelihat saham tuh paling menarik tuh tanpa indikator sebenarnya. Jadi, BRIS itu sebenarnya ada pola ini. Inverted head and shoulder. Double bottom. Oh iya. Efeknya sama, Ci. Inverted head and shoulder, double bottom, efeknya sama. Jadi ini lagi double bottom. Dia kayak lagi ngetes neckline-nya double bottom ini memang. Jadi let's see apakah ini bisa sustain naik. Tapi secara tren, ini sih bagus. BRIS, satu lagi, agro. Ini juga. Walaupun beda sektor, tapi ini juga jangan dilupain. Iya. Dia suka ngikut sih kalau BRIS-nya naik. Iya. Suka naik. Itu sama kayak Tins ikutan naik Antam, padahal suka beda-beda kan, bisnisnya beda. Oh, terus tadi kalau kita sekarang bahas BRIS, pastinya kita kan ngebahas BBTN karena ada kemungkinan anak usaha BBTN yang syariah itu akan dijual ke BRIS. Nah, BBTN ini kadang kalau lagi lemot kan lemot tuh. Memang nih saham kecenderungannya sering sideways gak sih? Tapi ada berapa kali sekali nge-break tuh jalannya lumayan jauh. Betul. Ini kalau kita pakai moving average, jadi memang BBTN tuh geraknya tuh deket-deket MA lagi. Jadi memang dia tipe saham swing. Jadi kalau ngelihat sekarang, ini sebenarnya BBTN menarik karena dia udah udah ngelewatin 2 resisten ini kan. Nah, gini, udah lewatin. Nah, jadi kalau teman-teman sahamnya swing, teman-teman bisa gunakan range dari MA ke MA. Ini kan agak lebar nih. Maka kita bisa expect BBTN targetnya ke sini, ke 1375. Biasanya seperti itu. Jadi kayak kejadian di sini ya. Mungkin teman-teman coba perhatikan di sini. Ini BBTN kan kita bisa bilang bahwa BBTN ini lagi menembus resisten kan di sini kan. Contoh. Nah, targetnya ke berapa? Ada MA yang renggang nggak? Oh, ini MA renggang nih, jaraknya jauh nih. Biasanya jarak jauh itu tuh kadang jadi target. Bukan jadi target. Kayak gitu. Jadi kalau yang sekarang ini, ya ini nih, MA 200. 1375, 1380. Tapi apakah dia bisa benar-benar uptrend? Holy Grail-nya adalah selama dia masih di bawah MA 200, dia belum confirm mampu untuk uptrend. Tapi kalau dia bisa nge-break 13.8 di mana itu sekitar garis MA 200 ya, berarti dia ada chances terjadi pembalikan arah ya? Betul sih. Tapi balik lagi sih, MA 200 kan 200 hari. Jadi kita nggak bisa melihat breakout 1 hari untuk menganggap ini udah breakout nih gitu. Jadi biasanya MA yang lebih besar harus dikonfirmasi dengan konsolidasi yang agak panjang dulu. Biasanya karakternya kayak gitu. Tapi kalau dia bisa tembus, menarik gitu loh. Wah, ini artinya inline nih antara BRIS, BTN, syariahnya. Wah, ini matching. Let's see. Saya juga nunggu nih. Iya. Oke, menarik. Terus nih ada juga nanya, karena chat yang tadi kehapus, kehilang nih yang tadi, karena tadi signal aku sempat keputus ya. Ini ada yang nanya, Asa nih. Asa kan gimana udah nembus neckline double bottom dan MA. Yes, grupnya emang satu-satu sih. Pertama Dharma dulu, padahal sebelumnya Dharma yang paling lemot. Tiba-tiba Dharmanya jalan, Asanya mulai, ASEC lagi ancang-ancang nih. Iya loh. Nah, Asa, untuk kita konteks di Asa, nah ini kan kasusnya kayak tadi kita skenario betanya, Ci ya. Jadi kita expect sebenarnya akan bagus bagi Asa kalau dia sideways dulu. Sideways dulu, MA kecilnya mulai naik, nah itu akan lebih solid. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa jarak MA yang renggang, ini MA 50 dengan MA 200 ini kan renggang nih. Ini biasanya jadi target nih. Biasanya jadi target.